ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah ini dengan ungkapan situasi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberi pengampunan kepada kita melalui pengorbanan putranya Kristus Yesus di kayu salib, supaya kita hidup saling mengasihi dan mengampuni seorang akan yang lain. Jemaat Tuhan, mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 3 bait 1 dan 3. Mari menyembah. Bapa yang maha baik, kasih-Mu atas kami tak terhitung dan tak terkatakan. Kami hanya bisa membilang syukur atas kasih dan rahmat-Mu. Berkati ibadah kami, berkati persekutuan kami di malam ini bersama keluarga kami, dan pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Gita Bakti 42 bait 1, kuasa darah Yesus menyucikan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk kita mohon bimbingan Roh Kudus, untuk kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas persekutuan yang boleh kami laksanakan pada malam hari ini. Bersama-sama dengan keluarga kami beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan di dalam ibadah ini kami akan membaca dan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itulah yang dapat menguatkan iman percaya kami kepadamu dan menuntun kami di jalan kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan dan persoalan ini. Oleh sebab itu kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menaungi kami sekalian, sehingga kami boleh dilayakkan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu, menghayatinya serta memperlakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami pada saat ini, karena kami anak-anak-Mu yang telah Engkau perlengkapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, telah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-15. Yang menyatakan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf.
Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah semua orang yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup berimannya setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, Shalom. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Bacaan Alkitab yang sudah kita dengar tadi adalah bagian daripada percakapan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya setelah Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Saudara-saudaraku, Yusuf merupakan salah satu tokoh yang penting dalam Perjanjian Lama. Nama Yusuf berarti Allah meningkatkan atau meninggikan. Arti nama itu sesuai dengan perjalanan hidup Yusuf yang ditinggikan oleh Allah. Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub dan Rachel. Karena ia lebih dikasihi oleh Yakub, maka ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan di dalam kebenciannya itu maka saudara-saudaranya kemudian menjualnya kepada seorang saudagar Mesir. Lalu ketika di Mesir, Yusuf mengalami berbagai macam penderitaan, difitnah dan dipenjara. Namun semuanya itu berubah akibat kesetiaannya kepada Tuhan. Ia mendapatkan kepercayaan dan diangkat menjadi Perdana Menteri di negara Mesir karena dia berhasil menafsirkan mimpi raja. Saudara-saudaraku, kehidupan Yusuf yang meningkat dan terhormat itu tidak datang dengan sendirinya. Tidak datang dengan begitu saja. Ada dua kunci yang memungkinkan semua itu terjadi. Pertama, keyakinan diri Yusuf yang sangat tinggi. Dan hal ini sangat penting dalam dunia yang memang penuh dengan ketidakpastian. Di dalam dunia yang penuh ketidakpastian diperlukan semacam keyakinan yang tinggi bagi kita. Kasih sayang dan perhatian orang tua yang Yusuf dapat sejak kecil itu merupakan salah satu faktor pendorong munculnya karakter yang dimiliki oleh Yusuf, yaitu keyakinan dirinya yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, Yusuf mengetahui desain dan tujuan Allah di dalam hidupnya. Pada akhirnya perjalanan hidup Yusuf
yang penuh dengan kerumitan dan penderitaan itu dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan umatnya dari bencana kelaparan. Hal ini terungkap dalam pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya yang diceritakan kepada kita di dalam bacaan Alkitab tadi. Di dalam pertemuan itu, Yusuf dapat memahami kebimbangan, ketakutan, dan kegentaran saudara-saudaranya atas perbuatan mereka dahulu kepada Yusuf. Dan untuk mencairkan suasana, maka Yusuf berusaha meyakinkan mereka bahwa ia adalah Yusuf yang mereka jual ke Mesir. Tetapi peristiwa itu tidak perlu lagi diingat-ingat dan disesali. Sebab di dalam semua peristiwa itu ada rencana Allah yang digenapi. Ketika Yusuf mengatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu itu tertolong. Ayat yang ke-7. Disinilah kita melihat bahwa Yusuf mau mengangkat seluruh beban kesalahan saudara-saudaranya ke atas perbuatan buruk yang mereka lakukan terhadap dirinya. Yusuf kemudian mengkaitkan segala peristiwa itu dengan maksud dan rencana Allah, yaitu pemeliharaan kaum atau sisa umat Allah agar tetap hidup dan dapat dipakai untuk melaksanakan kehendak Allah di muka bumi. Jadi Allah telah bekerja melalui Yusuf untuk memelihara keberlangsungan umat perjanjian turun-temurun sampai nanti kehadiran Kristus yang akan membawa keselamatan. Langkah selanjutnya, saudara-saudaraku, yang diambil oleh Yusuf adalah untuk mewujudkan rencana Allah. Maka Yusuf mendesak saudara-saudaranya untuk menjemput secepatnya Yakub, bapaknya, untuk tinggal di Gosen. Kejadian pasal 46 ayat 1. Mengapa saudara-saudaraku di Gosen? Yakub dan keturunannya adalah pemelihara dan penggembala ternak. Pasal 46 Kejadian ayatnya yang kedua. Tinggal di Gosen berarti terpisah dari orang-orang Mesir yang menganggap pekerjaan pemelihara dan penggembala ternak itu sebagai pekerjaan yang kotor. Kejadian pasal 46 ayat 34. Selain itu, Gosen juga merupakan daerah yang sangat subur sehingga nantinya Yakub dan keturunannya tidak akan kekurangan makanan dan ternak mereka pun akan dapat berkembang biak dengan baik. Saudara-saudaraku, kehadiran Yakub dan keturunannya di Gosen merupakan penggenapan janji Allah yang akan menjadikan keturunan Abraham suatu bangsa yang besar. Begitulah wujud perhatian kasih dan perhatian Allah bagi umat perjanjian.
Allah selalu hadir untuk memberkati umatnya dimanapun mereka berada. Karena itu umat tidak perlu takut dan gentar menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku, kombinasi kedua keyakinan ini menjadikan kunci utama yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk menjalani kehidupannya di dunia ini. Keyakinan diri yang terbentuk melalui orang tua dan penderitaan serta keyakinan akan pimpinan Tuhan memungkinkan Yusuf berhasil menjadi orang nomor 2 di Mesir, negeri asing kemana ia dijual oleh saudara-saudaranya. Ibu bapak, saudara-saudari, kekasih-kekasih Tuhan, sebuah pepatah berkata, blessing in disguise, berkat yang terselubung. Pepatah ini hendak mengatakan bahwa di balik semua kesusahan dan penderitaan yang dialami selalu terdapat berkat Tuhan. Dan hal seperti itulah yang memang dijalani dan dialami oleh Yusuf. Dan ini sekaligus juga mengajarkan kita bahwa masalah atau kesulitan apapun yang telah menimpa kita, kunci penyelesaiannya terletak pada bagaimana respon kita. Bukan besar atau sulit tidaknya masalah tersebut. Kita perlu yakin dengan pertolongan Allah situasi apapun dapat digunakan untuk mendatangkan kebaikan, termasuk kejahatan yang dirancang oleh orang lain kepada kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 28. Di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berkenan dengan kehidupan kita pada masa kini, di mana kehidupan kita pada masa kini sedang diselubungi oleh badai pandemi COVID-19. Wabah virus corona atau COVID-19 ini telah menghancurkan berbagai sendi kehidupan kita, terutama pada saat ini. Dan pada saat ini banyak orang yang menangis, meregang nyawa dan diliputi oleh rasa takut dan kekhawatiran. Ada orang banyak yang bertanya, kapan pandemi ini akan berakhir? Tahun ini atau tahun depan? Tapi semuanya hanya perkiraan saja. Ternyata COVID ini masih terus berjalan sampai pada saat ini dan kita tidak tahu kapan dia akan berhenti. Pandemi COVID-19 ini dilihat sebagai kegelapan yang menaungi kehidupan di dunia ini. Lalu apa respon kita terhadap kehidupan yang dinaungi oleh pandemi ini?
Apa yang kita lakukan sebagai orang percaya sekaligus juga sebagai anak bangsa dalam rangka badai pandemi COVID-19 ini? Saudara-saudaraku, seperti teladan Yusuf, mari kita coba pahami beberapa hal menyangkut pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung sampai pada saat ini. Pertama, virus corona bukanlah kutukan Tuhan atas kita. Kita harus memaknai bahwa di balik wabah ini Tuhan hendak mengajarkan kita untuk lebih disiplin lagi di dalam menjaga dan merawat kesehatan tubuh kita yang memang Tuhan karuniakan kepada kita. Mengajarkan kita untuk lebih disiplin di dalam menjaga dan merawat kesehatan tubuh kita yang telah Tuhan karuniakan bagi kita. Kedua, Tuhan hendak mengingatkan kita untuk lebih dekat kepadanya. Yang mungkin selama ini atau sebelum pandemi ini kita terlalu sibuk dengan berbagai macam di dunia ini sehingga persekutuan kita dengan Tuhan itu terabaikan. Yang ketiga, Tuhan dengan pandemi ini hendak menempatkan kita pada situasi yang membuat kita berkumpul bersama dengan keluarga dan sesama. Dan hal berkumpul dengan keluarga dan sesama ini itu jauh lebih penting daripada keinginan-keinginan duniawi yang tidak akan pernah puas untuk dicari. Yang keempat, dengan pandemi ini Tuhan hendak mengajar kita untuk belajar menggumuli hidup seberat apapun. Di dalamnya selalu ada rancangan Allah yang indah bagi kita, bagi keluarga, dan bagi sesama kita. Dengan kita coba memaknai keempat hal dalam badai pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung sampai saat ini, maka marilah kita tetap bekerja. Kita tetap berkarya, kita tetap bersemangat dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Karena pada saatnya semua itu akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Seperti yang dikatakan oleh Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti untuk menghasilkan buah. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang kami boleh hayati bersama pada malam ini. Di dalam firman-Mu diceritakan kepada kami bagaimana Yusuf memahami semua peristiwa yang telah dialaminya, di dalamnya, di baliknya semua itu ada rancangan Tuhan yang Tuhan akan genapi melalui dirinya.
Sehingga ketika dia memahami dan memaknai semua rencana Allah di dalam semua peristiwa yang dialaminya itu, maka Yusuf pun dapat memaafkan saudara-saudaranya yang telah menjualnya kepada seorang pedagang di Mesir. Lalu ketika di Mesir ia juga mengalami berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Namun karena ia tetap setia kepada Tuhan, maka pada akhirnya Tuhan sendirilah yang mengubah keadaan itu. Sehingga dia menjadi orang yang nomor 2 di negeri Mesir. Untuk menolong sesamanya, termasuk kaum keluarganya dari bencana kelaparan yang akan terjadi. Disinilah kami boleh meneladani sikap Yusuf yang mempunyai keyakinan yang tinggi dalam segala pergumulan yang dihadapi. Keyakinan yang tinggi untuk tak berharap kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dengan segala kuasa, kasih dan hikmat-Mu yang sangat sempurna itu. Dan Engkau sendiri ya Allah yang penuh kasih dan kemurahan, pada akhirnya boleh membuahkan hasil daripada Yusuf dengan segala peristiwa yang dijalani. Kami bersyukur bahwa Engkau memeliharakan umat-Mu dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, dan Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami masih tetap Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada-Mu, termasuk ibadah keluarga pada malam hari ini. Itu berarti kami masih tetap mempunyai kesempatan untuk terus-menerus memupuk hubungan yang akrab dengan Tuhan. Supaya dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan kami sungguh-sungguh merasakan semua wujud kasih dan kemurahan Tuhan itu yang akan memimpin dan menyertai kami dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan bersama, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun kehidupan kami pada masa kini penuh dengan kegelapan pandemi COVID-19 ini, namun kami tahu di balik semua ini Tuhan telah mempersiapkan rancangan damai sejahtera-Mu bagi kami. Oleh sebab itu biarlah kami dalam segala keadaan sekarang yang kami harus hadapi ini, kami tetap beriman yang teguh kepada-Mu, tetap bersandar hanya kepada Tuhan, sehingga kami tetap mengalami berkat-berkat Tuhan itu. Kami berdoa Tuhan bagi semua keluarga warga jemaat Tuhan di GPIB Immanuel Bekasi, mulai dari sektor 1 sampai dengan 9, dan juga di pos pelayanan Karangsatria. Engkau berkati keluarga demi keluarga. Nyatakanlah kasih dan kemurahan-Mu kepada mereka, terutama ketika keluarga itu mengalami berbagai macam pergumulan yang harus mereka hadapi. Di sanalah Tuhan menopang mereka dengan kuasa-Mu dan kasih-Mu yang sempurna itu. Berkatilah juga saudara-saudara kami di dalam segala pekerjaan mereka, dalam karir mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka boleh dapat laksanakan itu dengan baik, hanya oleh karena campur tangan dan pertolongan Tuhan bagi mereka. Itulah Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam segala pergaulan mereka, dalam perkembangan dan pergaulan mereka, dan juga dalam masa depan mereka. Kami pertaruhkan hanya ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terutama dalam pendidikan, kiranya mereka tetap Tuhan berkati mereka kesehatan, dan biarlah mereka boleh menjalani pendidikan mereka, sekalipun pendidikan mereka saat ini dibatasi oleh beberapa hal akibat dari pandemi COVID-19 ini.
Dan kami boleh mendengar bahwa pemerintah telah mengizinkan untuk secara terbatas melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kiranya juga itu boleh berjalan dengan baik. Dan anak-anak kami pun semakin memahami keberadaan mereka dan semakin dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka dalam segala keberadaan mereka. Tuhan Allah Bapa surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumahnya masing-masing. Tuhan berkenan melawat mereka, kuatkan iman percaya mereka, supaya di tengah-tengah segala penderitaan sakit yang sedang dialami, mereka tetap beriman yang teguh kepadamu, mengharapkan belas kasihan dan pertolongan Tuhan untuk kesembuhan mereka. Berkati para perawat dan dokter di rumah sakit dalam menjalankan tugas pelayanan kemanusiaannya untuk sesamanya yang menderita sakit, dan biarlah kiranya semuanya itu diarahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita oleh karena ditinggal oleh kekasih-kekasih mereka untuk selama-lamanya. Biarlah mereka juga dengan iman teguh kepadamu di dalam Yesus Kristus, maka mereka boleh dapat memandang tembus hal-hal yang Tuhan akan lakukan di balik duka cita yang sedang mereka alami, yaitu hal-hal yang akan Tuhan lakukan kepada mereka sepeninggal kekasih-kekasih mereka itu. Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini, kiranya semua boleh berjalan karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Begitu pula Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Bila kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami masih terus berjuang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, khususnya pemerintah, dengan segala program yang dilaksanakan untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang sudah terpuruk akibat pandemi COVID-19 ini. Baik itu penetapan peraturan protokol kesehatan yang patut ditaati oleh semua orang, juga PPKM yang dilaksanakan di beberapa titik di beberapa provinsi di Indonesia ini, lalu pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara nasional yang dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 bersama TNI dan Polri dan juga para pejabat di daerah-daerah, supaya mereka bahu-membahu untuk melaksanakan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia ini, agar kiranya dengan semua program ini dapat menutup jaringan penyebaran COVID-19 dan memungkinkan kembali bangsa ini dapat bekerja untuk memulihkan perekonomian yang telah terpuruk akibat pandemi ini. Begitu pula Tuhan, kami berdoa untuk para medis yang bekerja di rumah sakit, untuk sesamanya menderita sakit, khususnya yang terpapar COVID-19. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas mereka. Dan bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 dan sedang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di tempat tertentu atau di rumahnya masing-masing menjalani isolasi mandiri, Tuhan berkenan mendampingi mereka dalam segala pemulihan yang dilaksanakan. Dan kami syukuri berkat Tuhan yang selalu mengalir kepada mereka dalam segala kebutuhan untuk pemulihan itu yang datang baik melalui pemerintah, pengusaha-pengusaha, bahkan juga pribadi-pribadi yang mau membagikan sebagian berkat yang telah mereka terima daripadamu terhadap sesamanya yang sungguh membutuhkan, terlebih mereka yang sedang terpapar oleh COVID-19 saat ini. Tuhan Allah surga, kami juga bersyukur karena banyak orang yang mau memperhatikan saudara-saudara kami menjadi korban berbagai macam bencana alam di beberapa daerah di Indonesia. Semuanya adalah bentuk perhatian dan kepedulian Tuhan kepada kami.
Dan biarlah Tuhan kami masih tetap menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan mengasihkan dengan tetap beriman kepadamu, tetap bersemangat, dan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami di tengah-tengah kehidupan bersama. Dan tetap berpengharapan untuk menantikan dan merasakan berkat-berkat Tuhan yang akan menuntun dan memimpin perjalanan kehidupan kami ke depan. Inilah seluruh doa dan permohonan kami Bapa yang kami pertaruhkan semuanya kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, pertama Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sampaikan persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja dengan menginformasikan ke nomor WhatsApp 0822 9968 8047 atau melalui persembahan online dengan cara scan QR kode yang tertera di slide layar tata ibadah ini, dan berita Immanuel dengan menggunakan HP atau gadget langsung dari rumah. Satu kuis untuk satu nomor rekening, yakni dana pelayanan dengan nomor rekening 00162 41698. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Mari menyanyi dari Gita Bakti 84 bait 1 dan 2, inilah ungkapan syukurku. Berikan hatiku
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita tetap berdiri. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.